kurang lebih sekitar 177 orang. Yang pada saat pembukaan kemarin kami membuka kuota hingga 1.000 kami sampaikan juga memang pada saat transisi ini kesiapan pusat-pusat riset melalui laboratorium yang menerima mahasiswa yang dapat menerima mahasiswa sangat fluktuatif. Beberapa pusat-pusat riset yang memang masih terkonsentrasi untuk melakukan proses integrasi, dan kedua sedang adanya pembangunan infrastruktur riset yang ada di masing-masing kampus yang ada di BRIN, seperti yang ada di Bandung, yang ada di Subang dan di Yogyakarta, mau tidak mau mempengaruhi jumlah kuota yang dapat. Kami berharap ke depan di semester ganjil 2022-2023 intake sekitar bulan September nanti, jumlah fasilitas BRIN yang sudah selesai pembangunannya serta penataan organisasi di tingkat pusat riset yang berpengaruh terhadap kelompok-kelompok riset yang ada di pusat riset tersebut dapat selesai dan kemudian mendukung jumlah kuota yang dapat diterima. Kami memahami dan menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan. Nanti ke depan masukan dan evaluasi yang sudah dilakukan terhadap batch ganjil 2021-2022 kemarin menjadi masukan kami. Bapak Ibu, Pak Deputi yang saya hormati, kali ini untuk semester genap 2021-2022 jumlah perguruan tinggi yang mengikuti program MBKM adalah sebanyak 26 dari kampus, dan kami selalu membuka diri untuk kegiatan maupun pengembangan kerjasama, karena memang sesuai regulasi panduan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek bahwa program MBKM ini memang harus didasari oleh suatu MOU antara lembaga Litbang, dalam hal ini BRIN sebagai host kegiatan magang MBKM dengan kampus. Perlu kami sampaikan, magang penelitian yang akan dilakukan di BRIN ini akan berlangsung selama 6 bulan, ya, itu dan ekivalen dengan 20 SKS yang akan dikonversikan menjadi mata kuliah yang diambil di masing-masing prodi di perguruan tinggi. Sehingga kami memastikan, memohon masukan juga kepada kampus bahwa mahasiswa yang dikirim untuk program MBKM magang riset ini memang sudah selesai kuliahnya atau memang dapat full mengikuti magang riset, terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan riset di laboratorium, sehingga mereka memang sudah tidak ada kuliah lagi, ya, ataupun walaupun masih ada, tetap bisa melakukan magang riset secara full bersama dengan kelompok riset selama 6 bulan penuh. Bapak, Ibu, Pak Deputi yang saya hormati, ada 29 satuan kerja di lingkungan Badan Riset Inovasi Nasional yang menjadi penerima host dari kegiatan magang riset ini. Kami berharap ke depan semakin banyak, ya, dengan penambahan fasilitas-fasilitas riset yang dapat dimanfaatkan. Memang pada saat ini magang riset MBKM ya hanya memang memberikan dukungan untuk pemanfaatan riset, sehingga kebutuhan selama mahasiswa tersebut magang riset di BRIN itu menjadi tanggung jawab dari yang mengikuti program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, serta Pak Deputi yang saya hormati, insya Allah MBKM ini akan mulai dengan pelatihan pengantar tanggal 22 sampai 25 Februari besok. Ini merupakan pelatihan standarisasi ya sebenarnya. Bagaimana mahasiswa sebelum masuk ke laboratorium ini dapat mendapatkan pembekalan yang cukup terkait bagaimana ketika penelitian, bagaimana memulai metode-metodologi penelitian, dan memang pelatihan pengantar ini dilakukan secara asinkronus, ya, berbasis LMS yang ada di BRIN, yang kemudian mahasiswa memang harus lulus untuk dapat mengikuti
proses magang riset yang ada di kelompok riset. Pelaksanaan kegiatan insya Allah akan dimulai 1 Maret sampai 12 Agustus 2022 dan akan dikawal oleh Bapak Ibu dari pembimbing kelompok riset yang ada di BRIN. Di mahasiswa akan tetap diminta untuk selalu berkoordinasi, mengisi laporan kegiatan di dalam sistem sehingga perkembangannya dapat dimonitor. Sehingga pada akhirnya pada saat evaluasi apa-apa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa tersebut kemudian dapat dikonversikan ke sejumlah SKS yang menjadi kewajiban dari mahasiswa tersebut untuk dipenuhi selama program MBKM. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait laporan penyelenggaraan MBKM semester genap 2021-2022 ini. Akhirul kalam, kami mohon arahan dari Bapak Deputi dan bagaimana ke depannya sehingga program MBKM ini dapat semakin sukses dan dapat diikuti oleh semakin banyak dan memberikan kontribusi terkait pembinaan proses mentoring talenta muda riset inovasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Arthur atas penyampaian laporannya. Berikutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk mendengarkan sambutan dan pembukaan program MBKM oleh PRT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia IPTEK kepada Bapak Edi Giri Rahman Putra PhD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Kabit. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Ya, terdengar Pak. Jelas. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi dan juga mungkin para pembimbing dan pengelola MBKM dari kampus, juga teman-teman yang ada di BRIN, baik pembimbing maupun juga pengelola MBKM dari Direktorat Pendidikan Talenta di BRIN, dan Bapak Ibu semua yang undangan yang hadir pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam sehat juga buat Bapak Ibu semua dan teman-teman. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Pak Arthur tadi sudah memberikan laporan singkat terkait dengan program MBKM ini yang ada di BRIN. Pertama saya ucapkan terima kasih juga kepada para pimpinan ya perguruan tinggi dan juga para pengelola MBKM, pembimbing juga dari perguruan tinggi yang sudah mendaftarkan mahasiswanya untuk melakukan kegiatan MBKM di BRIN ya, di mana MBKM ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah ya dalam rangka untuk bisa memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk lebih banyak mengenal dan kemudian berkontribusi terhadap kegiatan riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset dan penelitian di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu pembimbing yang ada dari BRIN di sini dan juga pengelola MBKM dari Manajemen Talenta yang sudah berupaya ya untuk menerima sekaligus juga untuk kesediaan membimbing mahasiswa nanti melakukan kegiatan MBKM selama ada di BRIN. Betul sekali, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Arthur tadi ya terkait dengan bagaimana MBKM di semester genap tahun 2021-2022 ini ya tadi yang mendaftar karena memang ada beberapa kendala yang memang akan kita terus perbaiki ke depannya. Salah satunya memang terkait dengan organisasi di BRIN itu sendiri ya, karena memang sampai saat ini masih dinamis sekali struktur organisasinya dan masih akan berjalan pusat-pusat riset yang akan ada di dalam BRIN sendiri. Kemudian kedua juga betul bahwa saat ini BRIN juga sedang melakukan pembangunan infrastruktur ya, yang baik yang sedang berjalan dan baik juga yang akan berjalan ya, tentu ini juga akan mempengaruhi ketersediaan ya daya tampung dari teman-teman kami ataupun pusat-pusat riset yang ada di BRIN untuk menerima mahasiswa MBKM ini. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ada satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini, bahwa di tahun 2022 ini pemerintah sudah menetapkan sebuah kebijakan baru terkait dengan Grand Design Manajemen Talenta Nasional ya,
yang akan fokus terhadap 3 bidang, yaitu bidang riset dan inovasi, kemudian bidang seni dan budaya, dan bidang olahraga. Nah, untuk bidang riset dan inovasi ini akan dikoordinasikan oleh BRIN, ya. Untuk itu kami sangat berharap sekali kerjasama dengan teman-teman dari perguruan tinggi akan menjadi titik awal bagi kami, bagaimana kami mulai bisa mengidentifikasi dan mulai melakukan pembinaan terhadap bibit-bibit atau talenta-talenta muda kita dari mahasiswa, ya, untuk menjadi periset atau SDM unggul ya di bidang iptek ya ke depannya nanti. Dan MBKM ini merupakan jalan masuk ya ataupun merupakan suatu bridging ya yang baik ketika nanti ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM ini, kemudian Bapak Ibu mungkin dari pembimbing masing-masing di perguruan tinggi maupun yang ada di BRIN bisa menilai, bisa melihat bagaimana kinerja, bagaimana mahasiswa ini ya, bila memang sangat baik dan unggul bisa kita dorong ya untuk bisa melakukan kegiatan penelitian di BRIN ya bersama-sama dengan pembimbing ataupun peneliti yang ada di BRIN. Kemudian juga tentunya dengan adanya skema riset asisten ya untuk melaksanakan tugas saya tersebut juga bisa memberikan semangat ya lebih kepada mahasiswa yang akan melakukan kegiatan tugas akhir di BRIN. Tentunya program ini tidak hanya bagi di sini ya, bagi mahasiswa tadi yang katakanlah sudah selesai melaksanakan MBKM, kita dorong untuk melakukan tugas akhir di BRIN. Kemudian juga kita bisa dorong ya untuk melakukan tingkatan kompetensi ya untuk meneruskan studinya ke S2 melalui program degree by research ya. Dan kemudian kita bisa dorong lagi untuk melakukan kegiatan degree by research S3 dan tentunya ada postdoc ya di BRIN itu sendiri. Semua skema ini sudah kita siapkan untuk daya manusia iptek di BRIN dan lebih lagi khususnya ada di Direktorat Manajemen Talenta, bagaimana kami ingin segera mungkin ya bisa mengidentifikasi, men-scouting dan membina talenta-talenta muda kita dari mahasiswa S1 yang masuk ke dalam kemudian riset ya kita melakukan bisa mengakselerasi, mempercepat talenta-talenta muda kita menjadi SDM iptek, SDM unggul iptek ke depannya yang merupakan tujuan dari pemerintah kita menuju Indonesia maju di tahun 2045 nanti. Nah, tentunya melalui kegiatan MBKM inilah yang merupakan pintu gerbang kita ya untuk bisa menseleksi, mengidentifikasi talenta-talenta muda kita sebagai periset masa depan Indonesia. Baik, saya kira kerjasama yang baik ya antara teman-teman dari perguruan tinggi, pembimbing, dan juga teman-teman yang ada di BRIN sebagai pembimbing maupun pengelola MBKM ini sangat kami harapkan dan mudah-mudahan ke depan yang pengelolaan MBKM ini dan pengelolaan yang ada di Direktorat Manajemen Talenta ini akan semakin baik untuk bisa lebih banyak membuka dan menampung ya talenta-talenta muda tadi untuk bisa sama-sama melakukan kegiatan riset dan inovasi di BRIN ya, dan tentunya ini di semua bidang, tidak hanya di bidang sains ya, tidak di bidang hanya teknik tapi juga di bidang sosial, penelitian ya, bahasa dan sebagainya untuk bisa sama-sama menciptakan SDM unggul iptek ke depannya nanti. Saya kira saya akhiri saja sambutan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan tentunya masukan ya dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari perguruan tinggi dalam rangka penyelenggaraan program ini menjadi penting buat kami untuk bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangka untuk pembinaan talenta muda kita dari kampus, dari mahasiswa tentunya untuk menciptakan SDM iptek unggul ke depannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka program MBKM semester genap 2021-2022 saya nyatakan dibuka dan semoga bisa memberikan manfaat yang luar biasa tidak hanya kepada perguruan tinggi, tidak hanya kepada BRIN, tidak hanya kepada mahasiswa, tapi khususnya kepada negeri ini dalam rangka untuk menyiapkan SDM unggul iptek ke depannya nanti. Sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Tadi.
Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Edi yang telah membuka acara pelaksanaan program MBKM serta memberikan sambutan atas pembukaan program MBKM BRIN di semester genap ini. Baik Bapak Ibu, dengan ini acara pembukaan MBKM BRIN semester genap tahun ajaran 2021-2022 telah selesai. Kepada rekan-rekan mahasiswa peserta MBKM, dimohon untuk tetap berada di ruang rapat ini untuk mengikuti acara selanjutnya. Kemudian kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang lainnya kami persilahkan untuk meninggalkan ruang rapat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu yang telah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Kemudian terima kasih juga Mas Satul. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi dan Ibu semuanya. Selalu ya. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih, sehat-sehat selalu Pak Ade. Salam sehat juga tentunya buat semuanya. Maaf ya. Baik, pada sesi kedua ini kami mengundang para mahasiswa untuk menyimak paparan pengarahan program MBKM BRIN yang akan disampaikan oleh Koordinator Fungsi Penyelenggaraan Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi. Kepada Ibu Prafitri Dimar Mayasari atau Bu Maya, kami persilakan. Terima kasih Mas Radit. Selamat pagi rekan mahasiswa peserta MBKM di BRIN semester genap tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang di program ini. Untuk acara berikutnya, saya akan menyampaikan mengenai teknis program pelaksanaan untuk pelatihan pengantar MBKM yang akan lakukan pada mulai besok tanggal 22 sampai dengan 25 Februari dan dilanjutkan dengan teknis pelaksanaan kegiatan MBKM. Baik, saya akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim, akan saya mulai. Untuk pengarahan program MBKM di BRIN semester genap tahun ajaran 2021 dan 2022. Yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan MBKM di BRIN. Untuk yang pertama adalah untuk tahapan kegiatan. Untuk pembukaan yang saat ini kita laksanakan sudah selesai dilaksanakan, tadi sudah dibuka oleh Bapak PLT Deputi Sumber Daya Manusia ITEK. Ini pembukaan pada tanggal 21 Februari hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan mulai besok teman-teman mahasiswa sudah dapat membuka atau mengakses pelatihan pengantar mulai besok tanggal 22 sampai dengan 25 Februari 2022. Kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan pembimbingan di unit kerja yang sudah teman-teman pilih, yaitu mulai 1 Maret sampai 5 Agustus 2022, dan dilanjutkan dengan nanti diakhiri dengan evaluasi akhir, itu yang rencananya dilakukan tanggal 8 sampai 12 Agustus 2022. Ya, berikutnya saya akan menyampaikan hak dan kewajiban peserta MBKM. Ya, di sini adalah hak dan kewajiban untuk rekan-rekan mahasiswa. Untuk pertama, sebagai peserta berhak untuk mendapatkan pelatihan pengantar dan juga pembimbingan selama pelaksanaan MBKM. Kemudian yang kedua, berhak menggunakan peralatan kerja yang disediakan. Ini tentunya sesuai dengan arahan pembimbing dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, berhak mendapatkan penilaian program praktik kerja ataupun riset dalam kegiatan MBKM dari pembimbing.
Kemudian yang keempat, berhak mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan program praktek kerja ataupun riset dalam kegiatan MBKM. Selanjutnya, ini rekan-rekan mahasiswa sebagai peserta MBKM berkewajiban untuk yang pertama mengikuti dan menyelesaikan pelatihan pengantar. Kemudian yang kedua mengisi daftar hadir dan laporan harian atau logbook. Nanti akan disampaikan teknisnya ini melalui Sabrin. Kemudian yang ketiga melaksanakan program praktik kerja atau riset dalam kegiatan MBKM dengan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat wajib memelihara barang milik negara. Kemudian yang kelima wajib mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Setelah terakhir wajib menyampaikan laporan akhir dan mempresentasikannya pada akhir kegiatan MBKM ini. Ya, selanjutnya memasuki untuk teknis pelaksanaan pelatihan pengantar. Sasaran kegiatan ini setelah mengikuti pelatihan pengantar MBKM, maka diharapkan peserta memiliki pengetahuan mengenai Building Learning Commitment, kemudian pengantar Research Integrity, kemudian BRIN sebagai lembaga riset berkelas mengenai jurnal ilmiah dan manajemen referensi, kemudian membangun tim efektif, serta memahami teknik presentasi yang baik. Untuk pelaksanaan pelatihan pengantar, itu totalnya ada 25 jam pelatihan. Metodenya di sini adalah online ya atau daring. Di sini pembelajaran jarak jauh dengan metode asinkronus atau pembelajaran mandiri. Jadi di sini nanti peserta para mahasiswa tidak ada pembelajaran bersama dengan fasilitator, tapi belajar mandiri. Nanti rekan-rekan mahasiswa dapat mengakses modul maupun video pembelajaran, kemudian mempelajari secara mandiri. Jadi teman-teman bisa mengatur sendiri ritme belajarnya. Seperti itu, semuanya disediakan secara serial ya. Jadi setelah menyelesaikan satu modul, nanti dapat mengakses modul berikutnya. Mengakses modul dan video, teman-teman juga dapat melaksanakan evaluasi. Gitu. Jadi di sini teman-teman mengatur sendiri ritmenya, pelatihannya bisa diselesaikan. Di sini kami sediakan waktu 4 hari ya, dari hari Selasa 22 sampai dengan Jumat 25 Februari. Tapi kalau teman-teman bisa lebih cepat juga silakan, karena memang di sini dalam pembelajaran asinkronus ini teman-teman dapat mengatur sendiri ritme belajarnya. Kemudian untuk evaluasi ada 2 macam, yaitu ada evaluasi per mata pelatihan dan terakhir ada evaluasi keseluruhan pelatihan. Jadi nanti setelah rekan-rekan mahasiswa mengakses modul ataupun video pembelajaran, teman-teman dapat mengerjakan soal evaluasi mata pelatihan. Setelah selesai mengerjakan evaluasi mata pelatihan, baru nanti teman-teman dapat mengakses untuk mata pelatihan berikutnya. Kemudian setelah nanti semua modul dan video dipelajari dan seluruh evaluasi mata pelatihan telah diselesaikan, teman-teman dapat mengakses untuk evaluasi ini semuanya dapat dilaksanakan sampai maksimal 3 kali ya. Jadi kalau belum memenuhi persyaratan, teman-teman dapat mencoba lagi untuk melakukan perbaikan sampai 3 kali percobaan. Teknis mengenai penggunaan Learning Management System atau LMS untuk kegiatan pelatihan pengantar MBKM. Untuk username dan password sudah dikirimkan ke email masing-masing peserta. Untuk username-nya di sini adalah email, alamat email ya yang sama yang digunakan juga untuk alamat untuk username untuk masuk Elsa. Kemudian passwordnya di sini adalah MBKM -2022. Ini mohon diperhatikan pada saat mengakses untuk huruf besar dan huruf kecilnya dan juga penggunaan tanda hubungnya. Kemudian setelah memasukkan username dan password, ya teman-teman akan pelatihan yang saat ini sedang dilaksanakan. Di sini ada pelatihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Di sini bisa langsung diklik nanti selanjutnya teman-teman akan masuk ke halaman pelatihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini ada beberapa ketentuan atau informasi yang perlu teman-teman baca dan ketahui. Bisa di-scroll ke bawah. Kemudian ini informasi mengenai evaluasi dan petunjuk mengikuti pelatihan yang harus teman-teman baca dan pahami secara seksama. Selanjutnya kalau scroll ke bawah lagi akan muncul jadwal. Di sini ada hari pertama, di sini untuk link untuk pembukaan yang tadi sudah kita laksanakan. Kemudian masuk ke hari kedua, di sini mulai di sini ada modul untuk building learning commitment. Ini bisa teman-teman klik dan nanti akan langsung muncul modulnya untuk bisa teman-teman baca, bisa di-download juga, jadi bisa dibaca secara offline. Kemudian setelah, nah ini sifatnya serial, teman-teman, jadi setelah teman-teman membuka ini, baru selanjutnya nanti teman-teman bisa membuka modul selanjutnya, yaitu modul Research Integrity. Begitu seterusnya, jadi setelah modul ini dibuka, nanti teman-teman baru bisa membuka video untuk pembelajaran untuk Research Integrity, seperti itu. Jadi ini semuanya sifatnya serial, gitu, baru dapat dibuka setelah aktivitas sebelumnya teman-teman sudah penuhi. Setelah selesai mengakses semua modul dan video ini, nah nanti teman-teman bisa mengerjakan evaluasi pembelajaran untuk building learning commitment. Kemudian setelah menyelesaikan ini juga teman-teman dapat mengerjakan evaluasi pembelajaran untuk research integrity dan seterusnya untuk pembelajaran hari ketiga, keempat, dan kelima. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan ini dalam waktu kurang dari 1 hari, bisa langsung mengakses untuk materi yang hari ketiga. Ini untuk materi hari keempat dan kelima. Kemudian ini di akhir ada evaluasi akhir pembelajaran untuk pelatihan MBKM. Ini harus juga teman-teman selesaikan. Kurang lebih seperti itu, tidak sulit ya. Saya cek di LMS juga teman-teman sebanyak yang sudah coba mengakses gitu, dan ini mulai besok pagi jam 7 ini baru akses untuk membuka modul building learning commitment-nya dibuka gitu. Jadi besok pagi paling awal mulai jam 7 teman-teman sudah bisa mengakses ini dan juga menyelesaikan bahan pelatihan yang lain. Itu jadi tidak sulit, teman-teman tinggal klik saja di judul-judulnya untuk mengakses semua bahan pelatihannya, kemudian menyelesaikan sampai ke evaluasi pembelajaran paling lambat pada hari Jumat, tanggal 25 Februari. Ya, itu untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan pengantar. Tidak terlalu sulit ya teman-teman, jadi bisa teman-teman laksanakan mulai besok. Nah selanjutnya di sini adalah mengenai pelaksanaan kegiatan MBKM, terutama untuk penggunaan sistem informasi Al-Sabrin nanti pada saat teman-teman mulai melaksanakan kegiatan pembimbingan bersama para pembimbing di unit kerja. Yang pertama untuk penggunaan Al-Sabrin itu yang perlu teman-teman ketahui adalah yang pertama itu penggunaannya adalah untuk presensi harian atau absen ya. Jadi setiap hari nanti teman-teman absen atau melakukan presensi sehari 2 kali sesuai dengan jam kerja yang berlaku di BRIN. Kemudian juga teman-teman wajib melakukan mengisi laporan harian atau logbook mengenai kegiatan teman-teman sehari-hari. Kemudian nanti di akhir masa pembimbingan, teman-teman akan mengupload atau mengunggah laporan akhir. Untuk ini juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan penilaian untuk kegiatan MBKM. Nah ini untuk masuk ke ELSA. Teman-teman pasti sudah familiar juga ya kemarin dengan ELSA pada saat melakukan pendaftaran.
Jadi teman-teman pasti semuanya sudah punya akun, jadi bisa langsung masuk di sini untuk login. Kemudian karena tentunya sudah terdaftar teman-teman, jadi bisa langsung login di sini. Oke, bisa masuk di sini, kemudian mengisi ID dan passwordnya untuk masuk ke SSO BRIN. Oke, setelah masuk di sini teman-teman bisa membuka menu pada menu profil di kanan atas, teman-teman pilih menu transaksi. Nah, di sini bisa langsung diklik, nanti masuk ke daftar transaksi ini. Nah, pada daftar transaksi ini, teman-teman bisa klik untuk melihat detailnya, klik pada tombol detail di sini. Kemudian nanti akan masuk ke detail transaksi. Ini adalah judul layanan yang teman-teman sudah pilih dan sudah diterima. Kemudian di sini pada bagian bawah, di sini bisa dilihat ada 3 tab ya, ada tab materi pengantar, status proses, dan juga unduh. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada tab. Nah, ini teman-teman tidak perlu melakukan perubahan apa-apa dulu pada minggu ini ya, pada saat masih melaksanakan materi pengantar, tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, nanti setelah selesai melakukan pembelajaran mandiri, jadi setelah nanti hari Jumat misalnya teman-teman sudah menyelesaikan semua pembelajarannya, modul video dan juga semua evaluasinya sudah diselesaikan, maka di sini teman-teman bisa klik pada kolom ini. Di sini diklik pada saya telah menyelesaikan pembelajaran materi pengantar, kemudian klik simpan. Jadi ini hanya dilakukan setelah selesai melakukan pembelajaran mandiri. Itu untuk minggu ini belum perlu ada perubahan apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi nanti menunggu sampai teman-teman selesai melaksanakan pembelajaran mandiri, baru klik di sini dan juga klik simpan. Nanti teman-teman klik saya telah menyelesaikan pembelajaran materi pengantar dan sudah disimpan, maka tab di sini pada detail transaksi akan berubah. Di sini tabnya jadi tinggal 2, tab materi pengantar akan hilang, jadi tinggal status proses dan unduh. Ini, nah setelah itu tadi selesai diklik untuk materi pengantarnya selesai dilaksanakan dan teman-teman sudah klik selesai melaksanakan materi pengantar, kemudian tabnya sudah berubah seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengingatkan nanti ini untuk pembimbing di BRIN ya, pembimbing di unit kerja di BRIN untuk klik ini mulai pelaksanaan. Nah, ini adalah layar Elsa pada pembimbing di unit kerja di BRIN. Seperti ini. Jadi ini harus diaktifkan dulu oleh pembimbing, tombol mulai pelaksanaan ini pada akun Elsa pembimbing di BRIN ya teman-teman. Nah, nanti di BRIN mengaktifkan tombol mulai pelaksanaan ini pada saat teman-teman misalnya login lagi di Elsa, pada detail transaksi tampilannya akan berubah. Nah, di sini tabnya jadinya lebih banyak. Tadi terakhir hanya ada 2 tab ya, yaitu status proses dan unduh. Nah, setelah pembimbing mengklik untuk mulai pelaksanaan pada akun pembimbing BRIN, pada saat teman-teman login lagi ke Elsa, pada detail transaksi akan bertambah di sini tabnya. Akan muncul tab presensi, logbook, izin lebur, dan juga laporan. Kita akan lihat satu persatu untuk tab-tabnya. Oke, di sini yang pertama untuk presensi. Di sini jadi ini untuk tanggal ya, dia sudah fix secara sistem. Jadi kalau misalnya hari ini gitu berarti dia akan ada di sini tanggal 21.
Di sini nanti teman-teman tinggal klik tambah presensi. Saya ingatkan lagi untuk fitur-fitur ini saat ini belum tersedia ya teman-teman. Jadi nanti baru tersedia setelah teman-teman menyelesaikan pelatihan pengantar dan juga pembimbing sudah mengaktifkan untuk memulai layanan MBKM. Seperti itu. Jadi ini nanti baru bisa teman-teman akses untuk presensi logbook. Ini baru bisa teman-teman akses mulai minggu depan, paling cepat mulai tanggal 1 Maret tahun 2022. Oke, ini di sini untuk presensi, saya akan tunjukkan. Jadi teman-teman nanti klik di tambah presensi. Kemudian nanti akan, dari El Sabrin nanti akan meminta izin untuk mengakses lokasi, ini harus diperbolehkan. Nah, kemudian di sini teman-teman di sini lakukan tab klik ini. Nah, ini nanti teman-teman harus melakukan tab presensi 2 kali sehari sesuai jam kerja yang berlaku di BRIN, yaitu untuk Senin sampai Kamis itu adalah pukul 7.30 sampai dengan pukul 16. Kemudian untuk hari Jumat itu adalah 7.30 sampai dengan 16.30. Di sini teman-teman melakukan tab presensi atau tab kehadiran sehari 2 kali pada pagi dan sore hari. Nah, ini jadi nanti ada 2 waktu yang tercatat di sini, yaitu waktu pada pagi dan juga waktu pada sore hari. Selanjutnya adalah untuk pengisian logbook atau laporan harian. Di sini juga tanggalnya udah fix, jadi misalnya kalau hari ini teman-teman nggak bisa klik untuk tanggal yang lain ya, jadi dia sudah langsung terset untuk tanggal hari ini. Jadi di sini teman-teman tinggal klik tambah log baru. Kemudian di sini teman-teman bisa menulis judulnya, judul kegiatan hari ini, kemudian deskripsi kegiatan hari ini ya. Ini karena contoh, jadi saya buat singkat saja. Nanti untuk teman-teman bisa lebih elaboratif gitu untuk menggambarkan kegiatan yang teman-teman lakukan pada hari tersebut. Kalau ada lampiran yang ingin diunggah juga silahkan bisa diunggah di sini. Kemudian kalau sudah dilengkapi semuanya, terutama pada judul dan deskripsi, teman-teman bisa klik simpan. Kalau lampiran ini sifatnya opsional ya, jadi nggak ada bintangnya di sini ya, untuk lampiran opsional, jadi boleh diunggah, boleh tidak. Kalau ada teman-teman ada laporan harian yang perlu diunggah atau ada misalnya bahan referensi yang perlu diunggah, silakan diunggah di sini. Ya, setelah judul dan deskripsinya dilengkapi, teman-teman bisa simpan. Bisa klik simpan di sini. Nanti akan muncul di record logbooknya. Di sini langsung pada tanggal hari itu, tapi yang muncul di sini hanya akan judulnya saja, judul dari laporan harian. Kalau ini diklik, nanti teman-teman bisa buka untuk melihat deskripsi atau isi lengkap dari laporan yang teman-teman sudah lengkapi hari itu. Tapi yang muncul di halaman depan hanya judulnya saja. Oke, kemudian ini yang terakhir adalah untuk laporan akhir. Jadi di sini laporan ini adalah untuk mengunggah laporan akhir dari kegiatan MBKM yang nanti teman-teman akan unggah pada awal Agustus ya, mungkin tanggal kalau nggak salah tanggal 5 ya, tanggal 5 Agustus. Ini paling lambat nanti di situ teman-teman unggah laporan akhir dari seluruh kegiatan MBKM. Nanti sekitar mungkin 2 minggu sebelumnya akan kami sampaikan template dari laporan yang harus teman-teman selesaikan. Nah, di sini pada laporan ini, jadi ini sampai tidak perlu teman-teman unggah apa-apa ya sampai nanti menjelang akhir kegiatan MBKM. Ya, di sini teman-teman bisa langsung upload untuk dokumen laporan akhirnya, kemudian klik simpan. Nah, ini sepanjang pelaksanaan MBKM nanti teman-teman dapat mengakses ini, tab unduh di sini adalah semua dokumen yang pernah teman-teman upload ya atau pernah teman-teman lengkapi
dari sejak pendaftaran sampai pelaksanaan. Di sini teman-teman juga bisa lihat rekap presensi, rekap logbook, dan kalau sudah nanti sudah sampai pada akhir kegiatan MBKM, teman-teman juga bisa cek gitu kalau misalnya apakah sudah upload laporan, apakah laporannya sudah terupload atau belum, bisa dicek di sini. Jadi semua file-file dan aktivitas yang teman-teman pernah unggah dan lakukan di sini bisa kalian akses kembali pada tab unduh. Seperti itu untuk penggunaan Elsa Brin yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui. Ini selanjutnya ada WhatsApp group untuk yang bisa dapat menjadi sarana komunikasi antara seluruh peserta dengan kami pengelola di manajemen talenta. Kepada rekan-rekan mahasiswa dipersilakan untuk scan QR code ini untuk bergabung ke WhatsApp group peserta MBKM. Ya, mungkin bisa diarahkan saja kamera HP-nya ke layar monitor komputer. Silahkan untuk bergabung. Ini khusus untuk peserta ya, untuk peserta mahasiswa peserta MBKM BRIN semester genap. Ya, saya akan beri waktu untuk teman-teman bisa code-nya. Baik, ini yang ya sudah langsung banyak yang bergabung ya, teman-teman, terima kasih. Baik, sudah selesai untuk paparan mengenai pengarahan program untuk pelaksanaan satu cewek lagi pelatihan pengantar maupun kegiatan pembimbingan MBKM di BRIN pada semester genap 2021-2022 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Radit. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Maya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi pada hari ini kami akan membuka 3 sesi diskusi. Setiap sesi diskusi akan kami berikan kesempatan pada 3 penanya. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan untuk mengajukan raise hand pada Zoom. Untuk nanti kami catat pertanyaan. Baik, ada Mbak Nuha, Pak Laode, dan Bapak atau Ibu Herdiana ya. Baik, untuk 3 orang ini terlebih dahulu. Kepada yang pertama, mungkin Mbak Nuha silakan untuk mengajukan pertanyaannya.
Baik, terima kasih Bapak Radit dan juga selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Bu Maya, saya izin bertanya. Tadi kan terdapat ada poin di izin lembur di aplikasi tadi. Nah, lalu apakah selama berjalannya MBKM ini terdapat kesempatan untuk melakukan cuti selama program MBKM, yang artinya mungkin bisa mengajukan sekitar sehari ataupun 2 hari dikarenakan mungkin ada beberapa agenda yang harus dikerjakan di kampus seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nuha pertanyaan terkait cuti ya. Kami tampung terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Laode. Pak Laode ya, silakan. Ya, mohon maaf. Saya izin off cam. Selamat siang kepada Pak Raditya dan kawan-kawan. Izin bertanya mengenai tentang pelaksanaan MBKM magang ini. Untuk pelaksanaan ini apakah full WFH atau hybrid atau WFO ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga kami berikan kepada Ibu atau Bapak Herliana. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar ya, Pak? Ya, terdengar. Mohon maaf, Pak, Bu. Saya izin bertanya. Perihal yang tadi yang dipresentasikan di akun Al-Sabrin, itu kan ada materi pengantar ya, Pak, Bu. Nah, di situ tuh saya kemarin kepencet sih, udah simpan gitu. Jadi, statusnya itu sudah berubah. Jadi, sudah menyelesaikan materi pengantar. Itu apakah akan mempengaruhi terhadap penilaian atau gimana ya, Pak, Bu? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Pada tim dari mobilitas manajemen talenta, kami persilakan untuk menjawabnya, atau dari Mbak Maya, silakan. Terima kasih Mas Radit. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini teman-teman, yang pertama dari Mbak Nuha ya. Untuk lembur itu tidak perlu diakses sih, kecuali kalau misalnya nanti ada teman-teman ada penggunaan alat ya, terutama misalnya nanti pada saat di pusat riset gitu ada penggunaan alat yang pada saat penggunaannya itu melebihi jam kerja, itu untuk nanti untuk supaya pembimbing mengetahui seperti itu kalau misalnya ada penggunaan alat yang melebihi jam kerja seperti itu. Selain itu sih untuk lembur itu tidak perlu diakses. Kemudian untuk cuti itu nanti kalau memang sangat mendesak gitu, nanti itu silahkan dibicarakan dengan pembimbing di BRIN seperti itu untuk izinnya gitu. Kalau pembimbing di BRIN tidak masalah, maka silahkan nanti teman-teman melakukan kalau ada keperluan yang sangat penting nanti silahkan dilakukan seperti itu. Jadi yang penting izin ya dan disetujui oleh pembimbing di BRIN. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya tadi dari Mas Laude Sanggah ya. Pelaksanaannya apakah WFH, WFO atau hybrid? Nah ini kemarin pada saat pertemuan dengan pembimbing di BRIN juga sudah kami sampaikan, ini nanti silahkan di kebijakan dari masing-masing pembimbing di BRIN dan juga di unit kerja, pimpinan di unit kerja gitu. Ini karena juga menyangkut masalah pandemi yang saat ini masih di gelombang ketiga seperti itu. Jadi nanti silahkan teman-teman bicarakan dengan pembimbingnya untuk pelaksanaannya apakah bisa WFH atau perlu hadir ke pusat riset. Kalau perlu hadir ke pusat riset itu mulai kapan seperti itu, nanti teman-teman silahkan diskusikan dengan pembimbingnya di BRIN seperti itu. Kemudian untuk ini tadi Mbak Herliana ya, untuk materi pengantarnya sudah diklik ya, jadi udah selesai melaksanakan ya. Ya nggak apa-apa Mbak, nanti bisa kita ubah dari pengelola, nanti bisa dikembalikan ke pelaksanaan materi pengantar dulu. Seperti itu. Ya, mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan selanjutnya, Mas Radit. Baik, terima kasih Mbak Maya atas jawaban pertanyaannya. Kemudian sesi 2 saya buka, sudah ada Pak Amar, kemudian Mbak Seftian. Satu lagi, belum ada ya. Baik, saya berikan dulu kesempatan kepada Pak Dr. Amar untuk
menyampaikan pertanyaannya, Pak. Silakan Pak Amar. Terima kasih Mas Radit, Bu Maya. Kami dari ITI ada satu mahasiswa kami di Pusat Agroindustri kalau tidak salah. Jadi 20 SKS itu kan lumayan juga, waktunya 6 bulan. Oleh karena itu kalau boleh nanti kami bisa berkomunikasi dengan pembimbing yang ada di BRIN Pak Radit ya, supaya ada sinkronisasi antara mata kuliah yang kami setarakan di kampus dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan mahasiswa kami di Pusat Agroindustri. Itu saja barangkali Bu Maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amar atas pertanyaannya. Yang kedua kepada Mbak Septian. Silakan Mbak Septian untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya dari Universitas Jember. Perkenalkan nama Maaf Mbak Septian, suaranya agak kurang jelas. Mungkin bisa lebih keras bicaranya. Saya Septian Firiskia dari Universitas Jember ingin bertanya. Ini kuliah umum Universitas Jember apakah bisa menjadi program MBKM, dan kalau misalkan mahasiswa ke badan di BRIN apakah ada penginapan, soalnya kan dari luar kota, apakah itu ada penginapannya di sana atau gimana, dan pendana dari BRIN apakah ada pendanaan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kami catat terlebih dahulu, Mbak Septian. Kemudian yang ketiga, saya beri kesempatan kepada Mbak Zahra Cantiabella untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Pak Raditya atas waktunya. Sebelum maaf tidak bisa on kamera karena kendala sinyal. Saya izin bertanya, untuk presensi yang tadi sudah di share screen itu kan ada 2 kali presensi ya Pak. Nah itu apakah harus tepat waktu jam 7:30 dan pukul 4 atau fleksibel tergantung jam kerjanya kita, mulainya jam 9 selesai jam 12, apakah bisa seperti itu atau harus tepat waktu? Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih. Dengan ini sesi diskusi yang kedua kami tutup terlebih dahulu. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Mbak Maya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Silakan Mbak Maya. Terima kasih Mas Radit. Ya untuk Pak Amar, terima kasih Pak. Iya betul, jadi memang sangat disarankan dari pihak perguruan tinggi atau terutama misalnya pembimbing mahasiswa di perguruan tinggi untuk berkomunikasi dengan pembimbing yang ada di BRIN Pak. Gitu kami juga sudah mengarahkan para pembimbing di BRIN, kami arahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak perguruan tinggi, terutama pembimbing mahasiswa, pemberian materi ataupun penugasan-penugasan kepada mahasiswa. Seperti itu Pak. Jadi memang betul sangat diperlukan untuk komunikasi dan koordinasi antara pembimbing. Kemudian menjawab Mbak Septian tadi dari Universitas Jember, untuk kuliah umum apakah bisa menjadi program MBKM? Kalau program MBKM-nya ini adalah nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang diberikan oleh pembimbing di BRIN ya Mbak. Jadi baik itu sifatnya materi ataupun penugasan dari pembimbing di BRIN. Nah kalau kuliah umum ini saya nggak tahu apa, kalau misalnya memang ada SKS-nya itu kan nanti ranahnya perguruan tinggi ya untuk misalnya menilaikannya ke dalam SKS seperti itu. Kalau misalnya memang tidak ada SKS-nya, ya berarti itu tidak dapat dinilaikan seperti itu ya. Tapi kalau kegiatan kuliah kalau untuk kegiatan MBKM itu adalah nanti yang termasuk kegiatan MBKM adalah kegiatan yang materi ataupun penugasan yang diberikan oleh pembimbing yang ada di BRIN. Kemudian untuk pendanaan ya seperti sudah kami sampaikan pada sosialisasi sebelumnya dan juga pada surat pengumuman hasil seleksi MBKM yang kami sampaikan ke perguruan tinggi itu dari BRIN tidak menyediakan pendanaan untuk transportasi maupun akomodasi mahasiswa. Nah kalau untuk mencari tempat penginapan misalnya mencari yang mungkin terdekat gitu,
atau mungkin yang harganya bersahabat, nanti bisa menghubungi pembimbingnya di BRIN untuk saran-saran tempat akomodasinya. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan dari Mbak Zahra tadi, presensi apakah harus tepat waktu fleksibel? Presensi ini harus mengikuti jam kerja di BRIN, Mbak, gitu. Jadi tadi dilakukan pada pagi dan sore hari, seperti itu. Nah, paginya itu bisa nggak harus jam 7.30 tepat ya, jadi bisa mulai dari jam setengah 7 sampai jam 9 untuk absen pagi, kemudian nanti untuk absen sorenya menyesuaikan jamnya, seperti itu. Mungkin itu saja, Mas Radit. Ya, baik. Terima kasih Mbak Maya atas jawabannya. Semoga tadi teman-teman semua sudah memahami ya atas pertanyaan yang diajukan. Kemudian untuk sesi yang ketiga, sudah ada yang ngantri ini dari Bu Lela, kemudian Bu Siti, dan juga Pak Rilwan. Silakan kepada Bu Lela untuk lebih dahulu menyampaikan pertanyaannya, Bu Lela. Iya, terima kasih Pak Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai dosen pembimbing dari Universitas Bina Sarana Informatika. Yang saya ingin bertanyakan ialah apakah ada juknis khusus untuk kami para dosen pembimbing dari universitas yang terpilih gitu ya Pak, untuk detail mekanismenya, atau kami tugasnya hanya di pelaporan akhir atau seperti apa gitu Pak Radit. Terima kasih Pak Radit dan Bu Maya atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan terkait adanya juknis khusus atau tidak ya bagi para pembimbing di kampus. Kemudian yang kedua, saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Siti Latifatur Rohmah. Pada Bu Siti, silakan. Terima kasih atas kesempatan sudah diberikan. Saya izin bertanya mengenai tema yang akan diambil, apakah diizinkan nanti untuk merubah tema dalam kegiatan ya Bu? Karena kan jadi apa yang diteliti dengan yang sudah dipilih di ELSA itu tidak sesuai gitu, apakah boleh diubah? Begitu, terima kasih. Oke, baik. Terkait tema penelitian berarti ya Bu, apakah bisa dirubah atau tidak setelah mengikuti program gitu ya Bu ya? Ya, baik. Iya, apakah itu juga nanti tergantung diskusi dengan pembimbing atau bagaimana itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti. Tanya kami catat terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir untuk Pak Rilwan. Rilwan silakan untuk menyampaikan pertanyaannya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak kesempatannya Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Rilwan Pak dari Universitas Andalas Pak. Jadi saya izin bertanya Pak. Untuk kegiatan kita kan itu dimulai tanggal 1 Maret Pak. Jadi apakah boleh kita datang ke sana itu lewat dari tanggal 1 seperti tanggal 3 atau tanggal 5 Maret gitu Pak? Karena masih ada urusan di kampus gitu Pak. Apakah boleh atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih. Pertanyaannya sudah kami catat untuk sesi ketiga ini. Kemudian saya persilakan selanjutnya kepada Bu Maya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sesi 3 kali ini. Silakan Bu Maya. Ya, terima kasih Mas Radit. Ya, yang pertama ini untuk Ibu Lela dari Bina Sarana Informatika. Untuk juknis khusus kami tidak ada Bu, jadi kami juga mengikuti pedoman yang dibuat oleh Kemendikbudristek saja, seperti itu. Kemudian untuk tugas pembimbing selama pelaksanaan MBKM adalah berkoordinasi dengan pembimbing yang ada di BRIN Bu, itu saja mengenai materi ataupun penugasan-penugasan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kemudian nanti di akhir pembimbing akan diminta untuk turut hadir pada saat mahasiswa mempresentasikan laporan akhirnya, seperti itu. Kemudian nanti setelah ada penilaian dari pembimbing di BRIN, mungkin nanti pembimbing di BRIN ini dapat membantu untuk konversi ke SKS dan nilai mata kuliahnya, seperti itu. Seperti itu Bu Lela ya, semoga cukup jelas. Kemudian untuk tadi pertanyaan dari Mbak Siti mengenai tema. Ya kalau misalnya memang ada perubahan tema, sebaiknya dibicarakan dengan pembimbingnya di BRIN, seperti itu. Apakah memungkinkan jika temanya berubah gitu, jika
tidak ya berarti mungkin tetap harus mengikuti tema yang sudah didaftarkan di KALSA seperti itu. Kemudian tadi untuk Mas Rilwan tadi mengenai kedatangan lebih dari 1 Maret itu nanti silahkan didiskusikan saja dengan pembimbingnya seperti itu. Kapan sebaiknya kapan Mas Rilwan bisa hadir dan kapan sebaiknya mungkin dari pembimbing nanti ada saran khusus gitu, apakah kapan sebaiknya Mas Rilwan hadir ke lokasi atau ke pusat riset seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Semoga pertanyaan dari Bu Maya ini bisa menjawab rasa penasaran dari Bapak Ibu sekalian. Ini Bu Maya masih ada beberapa yang ngantri. Ini Bu, ada 3 orang lagi yang ngantri. Apakah masih bisa kita akomodir untuk buka sesi keempat? Ya, mungkin boleh ya satu sesi lagi. Ya, baik. Ini satu sesi terakhir ya. Ini ada Mas Reza, ada Mas Fajrul, dan Mas Roni ini yang mengajukan pertanyaan. Kepada yang pertama, mungkin kepada Mas Muhammad Reza Darmawan ya. Mas Reza, silakan Mas Reza untuk menyampaikan pertanyaannya, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya Reza dari Universitas Brawijaya, izin bertanya. Nyambung ke pertanyaan terkait WFH atau WFO tadi, itu kan dikembalikan pada instansi masing-masing. Apakah ada cara untuk meng-approach ke instansi tersebut ataukah melalui pembimbing? Terus pertanyaan yang kedua, terkait penyampaian laporan akhir itu dalam bentuk presentasi, yaitu di instansi masing-masing atau seperti apa? Lebih jelas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan, Mas Reza. Yang kedua, saya berikan kesempatan kepada Mas Fajrul Rifki untuk menyampaikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Rifki dari UNS. Izin bertanya mengenai pelaksanaan pelatihan pengantar, Bu. Nah, itu bisa dilaksanakan mulai jam 7 ataukah bisa saja fleksibel dari sore hari atau di malam harinya, begitu, Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan terkait waktu pelaksanaan pelatihan pengantar MBKM ya, Mas ya. Ya, kami catat pertanyaannya. Yang terakhir, pertanyaannya kami berikan kesempatan kepada Mas Roni Hartono Putra untuk mengajukan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roni Hartono Putra dari Universitas Jember. Saya ingin bertanya terkait tentang sertifikat magang ini, kan kita dapatnya dari mana, yang mengeluarkan siapa, tata cara mendapatkannya bagaimana, terus kemudian saya bertanya mengenai presensi dan juga logbook. Ini kan disampaikan kalau presensi dan logbook diisi setiap hari. Seandainya mahasiswa tersebut mengalami satu gangguan yang tidak bisa mengisi setiap hari, bagaimana kebijakan dari Bapak Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami catat dulu pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Maya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sesi diskusi terakhir kali ini, Mbak. Silakan, Mbak Maya. Terima kasih. Yang pertama tadi dari Mas Reza ya mengenai cara approach atau mengontak pembimbing mengenai tadi ya mengenai pelaksanaan WFO atau WFH. Ya silakan aja Mas dihubungi melalui pembimbing, bisa melalui pembimbing perguruan tinggi yang menghubungi ke pembimbing BRIN, atau bisa juga dari Mas Reza coba langsung menghubungi pembimbingnya di BRIN seperti apa nantinya untuk pelaksanaan kegiatannya, apakah harus sejak awal hadir di pusat risetnya atau bisa kombinasi seperti itu. Kemudian tadi untuk presentasi laporan ya di akhir ya itu nanti jadi nanti setelah teman-teman mengupload laporan akhir, nanti teman-teman akan diminta untuk mempresentasikannya di hadapan pembimbing BRIN dan juga pembimbing perguruan tinggi. Nah, kalau yang sekarang semester ganjil ya, yang sekarang sedang berlangsung untuk evaluasinya,
itu pelaksanaan presentasinya itu diatur oleh masing-masing unit kerja yang menyelenggarakan MBKM seperti itu. Jadi untuk waktunya, maksudnya kapan presentasinya dilakukan itu sesuai dengan waktu dari pembimbing di BRIN maupun pembimbing di perguruan tinggi. Seperti kemudian nanti mahasiswa mempresentasikan laporannya itu semuanya. Jadi laporan itu dibuat secara individu, kemudian presentasi juga dilakukan secara individu. Kalau untuk yang sekarang itu untuk waktu presentasinya sekitar 20 menit seperti itu. Tapi nanti bisa jadi nanti pada saat teman-teman di akhir kegiatan MBKM semester ini bisa jadi nanti ada ketentuan-ketentuan baru yang mengikuti situasi dan kondisi nanti pada saat misalnya bulan Agustus nanti ya tahun 2022 seperti itu. Jadi itu aja gambaran untuk pelaksanaan yang semester ganjil yang saat ini sedang evaluasi. Kemudian tadi untuk akses ke pelatihan pengantar ya itu memang dibuka mulai jam 7, tapi tidak harus dibuka jam 7 tapi bisa juga setelahnya gitu. Tapi kalau sebelumnya nggak bisa, kalau misalnya Mas Fajrul mau bukanya siang ini atau nanti sore itu belum bisa Mas. Jadi karena sistemnya masih terkunci. Jadi sistemnya baru dibuka nanti Mas Fajrul dan teman-teman baru bisa mulai mengakses mulai besok jam 7 gitu. Atau kalau setelahnya juga bisa aja karena untuk pelaksanaan pelatihan ini asinkronus, seperti tadi saya sudah sampaikan, itu ritmenya teman-teman bisa atur sendiri, seperti itu. Yang penting jadi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari, semua teman-teman sudah menyelesaikan sampai ke evaluasi akhir pelatihan. Kemudian tadi pertanyaannya Mas Roni ya, yang terakhir mengenai sertifikat magang. Sertifikat magang itu, sertifikat MBKM itu nanti yang mengeluarkan dari kami Mas, dari Direktur Manajemen Talenta Badan Riset dan Inovasi Nasional. Seperti itu, cara mendapatkannya ya tentunya dengan mengikuti kegiatan MBKM semester ini secara penuh ya, jadi melengkapi ya mulai dari nanti yang jadi bahan penilaian, jadi pertimbangan penilaian pembimbing, nanti yang karena yang memberikan penilaian akhir nanti adalah pembimbing di BRIN, seperti itu. Yang menjadi bahan pertimbangan penilaian mereka itu adalah presensi, kemudian juga logbook atau laporan harian teman-teman, kemudian juga itu untuk bahan pertimbangannya, kemudian yang jadi bahan penilaiannya adalah nanti dari laporan akhir dan juga pada saat teman-teman mempresentasikan laporan tersebut. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya tidak bisa mengisi presensi ataupun logbook itu, kalau misalnya memang ada suatu hal yang sangat penting sekali, itu seperti tadi saya sampaikan, bisa izin ke pembimbingnya gitu, misalnya ada halangan apa silahkan izin, kalau pembimbingnya setuju maka bisa tidak mengisi itu dengan persetujuan pembimbing, seperti itu Mas. Mungkin itu saja ya pertanyaan terakhir ya. Ya baik, terima kasih Mbak Maya. Semoga tadi jawaban-jawabannya sudah bisa menjawab rasa penasaran dari 12 Bapak Ibu penanya semua ya. Jadi, apakah masih kurang jelas tadi bagi Bapak Ibu penanya atau sudah cukup jelas ya semuanya ya? Baik, saya rasa sudah cukup jelas tadi penjelasan jawaban dari Ibu Maya. Apabila memang demikian, maka acara pada hari ini kami akhiri. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, dengan ini kami mohon maaf apabila terdapat perilaku dan tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih, salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.